أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى مذاكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat, tentunya kepada diri khatib pribadi terlebih dahulu dan kepada seluruh jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat yang mulia ini, mari kita belajar dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-148. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ya, urutannya dalam Al-Qur'an di ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Maksudnya adalah dan tiap-tiap umat ya, mulai dari generasi Nabi Adam alaihi salam, setiap umat ya, yang hidup di muka bumi ini, manusia yang hidup di muka bumi ini itu punya arah kiblat. Huwa muwalliha, dan menghadap. Gunanya apa? Kiblat itu menghadap kepadanya. Ulama tafsir mengatakan, kalau contoh misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kiblatnya ke Ka'bah. Umat Islam satu ketika sebelum menghadap ke Ka'bah, kita pernah menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah turun ayat itu, maka kita khususnya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu
semua umat Islam menghadap ke arah kiblat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat itu ada arah kiblatnya. Ya. Gunanya apa? Salah satunya adalah ya, yang pertama itu untuk mempersatukan. Untuk mempersatukan. Kita lihat dalam sekejap ya, setelah iqamah dikumandangkan, ya, orang-orang yang beriman itu setelah siap untuk melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat berjamaah, dan mengarah kepada satu arah, yaitu kiblat kita ke Masjidil Haram. Hanya hitungan detik itu mengajarkan kita untuk disiplin, ya, bersatu dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayatnya, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Fastabiqu. Ya. Kalau kita pernah mendengar musabaqah, itu artinya bersaing, berlomba. Tapi dalam kebaikan. Dan menurut ulama tafsir, bukan hanya berlomba dalam hal kebaikan saja, tapi juga caranya untuk bersaing itu harus juga dengan cara-cara yang baik, tidak menipu, tidak ya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melaksanakan satu hal yang baik tapi dengan cara yang buruk, itu juga salah. Yang dimaksud fastabiqul khairat, bersaing dalam kebaikan di sini termasuk juga dengan cara kita mendapatkan atau melakukan kebaikan itu juga harus dengan cara-cara yang baik. Tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar. Bagaimana kita bisa bersaing dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Ya, berlomba-lomba kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Salat berjamaah 5 waktu di masjid, infak, sedekah dan lain sebagainya. Mari sama kita bersaing untuk kebaikan, tapi dengan cara yang baik juga. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ya. Dimanapun kita berada, ya, Allah nantinya akan mengumpulkan kita. Bisa juga dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik. Karena memang nanti tujuan akhir kita adalah akhirat. Pasti Allah akan kumpulkan kita semua. Dan kesudahan di akhirat nanti cuman ada 2. Ada surga dan neraka. Kita tinggal memilihnya. Apakah bekal kita cukup untuk membawa kita ke surga atau tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ya, pasti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup akhir ayat ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha, ya, berkuasa. Kita tidak ada apa-apanya. Allah maha kuasa terhadap seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Ya, itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja mari sama kita merenungi ayat ini. Mudah-mudahan ya, hari ini bangsa Indonesia ya, besok memperingati hari kemerdekaannya. Mari sama-sama kita selaku bangsa Indonesia, apalagi kita seorang yang beriman, seorang muslim, mari sama kita merenungkan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Posisi apapun kita di masyarakat itu, kita harus selalu berbuat baik. Orang yang punya kuasa, silahkan dengan kekuasaannya itu buatlah ya, keputusan-keputusan yang baik. Buatlah aturan-aturan yang baik yang nantinya akan melahirkan kemaslahatan umat.
Kita selaku masyarakat biasa contohnya, ya buat di masyarakat itu semua kebaikan-kebaikan agar kita bisa bermasyarakat, ya semua dengan tetangga, ya kita bermasyarakat hidup di kampung kita, di daerah kita itu disenangi oleh Allah, oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian khutbah singkat pada siang Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini dengan kita merenungi ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat ke-148 ini, kita bisa memahami ilmu, dan ilmu yang kita pahami itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعد كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة